Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai urutan peraturan perundang-undangan. Nah, urutan peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat kita lihat bahwa dia berada di posisi tertinggi, yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar adalah dasar hukum tertinggi, konstitusi tertinggi, dan menjadi patokan dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Dapat kita lihat. Dan dari situ dapat kita tahu bahwa undang-undang yang aturan-aturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh menentang aturan yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini awalnya dibuat oleh BPUPK dan sekarang yang berwenang untuk mengatur Undang-Undang Dasar ini adalah MPR atau Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, undang-undang ini berfungsi untuk mengatur hal-hal seperti struktur negara, dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Undang-Undang Dasar ini berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan mekanisme yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian ada TAP MPR atau ketetapan MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, TAP MPR ini dibuat oleh MPR. TAP MPR berfungsi untuk menafsirkan dan menjabarkan ketentuan undang-undang. TAP MPR juga berfungsi untuk mengatur kebijakan strategis yang tidak dapat diatur langsung oleh undang-undang serta mengisi kebutuhan hukum yang tidak memiliki landasan yang jelas. TAP MPR berlaku hingga ketentuannya atau aturannya itu dihapus atau diganti dengan yang baru. TAP MPR ini dikeluarkan ketika presiden membuat peraturan baru. Kemudian ada undang-undang atau perpu adalah peraturan pengganti undang-undang, di mana perpu ini dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat yang dibuat oleh presiden dan mesti disahkan atau disetujui oleh DPR. Undang-undang ini berfungsi untuk melaksanakan atau menjelaskan memerintah hal-hal spesifik seperti dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain. Undang-undang ini berlaku hingga aturannya diganti atau dihapus. Kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai instrumen dalam melaksanakan undang-undang secara teknis dan operasional. Peraturan pemerintah ini dibuat oleh presiden dan berlaku hingga peraturannya diganti atau dihapus. Kemudian ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini dibuat oleh presiden dan berfungsi untuk melaksanakan PP dan undang-undang secara teknis. Peraturan presiden ini berlaku hingga ketentuannya dihapus atau diganti. Kemudian yang di paling bawah ada Perda. Perda ini dibagi menjadi dua, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota atau kabupaten. Peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian peraturan ini berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berada di daerah seperti pendidikan maupun kesehatan. Peraturan daerah ini berlaku hingga diganti atau dihapus. Baik, mungkin segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.